Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak dengan saya untuk pelajaran geografi kelas 12. Untuk pertemuan yang ketiga nanti kita akan membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Tapi sebelum itu saya ingin membahas tugas pada waktu pertemuan yang kedua. Ini tugas untuk unit kegiatan belajar mandiri UKBM 1. Ini yang kita bahas. Yang pertama-tama siapkan dulu modul kalian. Oke, kalau sudah kita bahas dari nomor 1 ya, buka halaman 4, 5 dan 6. Oke, kita bahas yang nomor 1, jelaskan pengertian wilayah. Pengertian wilayah adalah suatu wilayah itu yang memiliki ciri-ciri keseragaman internal ataupun fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah yang lain. Jadi wilayah itu dibagi menjadi dua, ada wilayah formal dan ada wilayah fungsional. Oke, kalau wilayah formal, wilayah itu yang dicirikan dengan keseragaman tertentu. Sedangkan wilayah fungsional itu wilayah yang memperhatikan hubungan antar suatu wilayah. Kalau kamu ingat dulu kelas 10 tentang 10 konsep esensial geografi. Itu ada interdependensi antar wilayah, ada keterkaitan keruangan. Jadi suatu wilayah itu mesti ada hubungannya, ada interaksinya dengan wilayah yang lain. Jadi geografi itu cirinya ada interaksi antara alam dengan lingkungan, lingkungan dengan manusia, alam, manusia, manusia dengan alam. Jadi ada interaksi keduanya. Oke, terus yang kedua, pewilayahan. Apa itu wilayah dan pewilayahan? Oke, wilayah dan pewilayahan. Tadi wilayah sudah, kalau pewilayahan itu adalah usaha menggolongkan permukaan bumi atau bagian bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Itu adalah pengertian dari pewilayahan. Pewilayahan diklasifikasikan ada beberapa. Ada river basin, similare, ada fungsionere dan ada ad hoc. Terus yang nomor 3. Yang nomor 3 bisa kamu lihat di modul kalian. Berdasarkan gambar di samping, analisislah ciri-ciri keseragaman suatu wilayah. Kamu bisa lihat itu gambarnya. Itu adalah gambar dari vegetasi pohon jati ya, pohon jati, keseragaman. Pohon jati adalah hutan homogen. Ciri-ciri keseragaman wilayah tersebut adalah memiliki vegetasi yang sama, yaitu apa? Pohon jati. Yang keempat, nomor 4, analisa klasifikasi wilayah pada gambar di samping. Itu adalah wilayah formal. Jadi kamu harus ingat, wilayah formal itu cirinya biasanya oleh ciri fisik, ciri alam yang ada. Itu adalah berdasarkan kriteria fisik. Berdasarkan kriteria fisik. Itu. Terus yang nomor 4. Nomor 5 sekarang. Nomor 5, analisis klasifikasi wilayah pada gambar Keraton Solo. Keraton Solo termasuk juga wilayah formal yang berdasarkan kriteria sosial. Kalau kriteria fisik itu lebih ke keadaan alam, vegetasi, morfologi, itu lebih ke kriteria fisik. Tapi kalau kriteria sosial itu lebih ke kultur atau ke budaya yang sama. Terus yang nomor 6, berdasarkan gambar di samping, analisa dasar yang digunakan dalam pewilayahan tersebut. Itu berdasarkan dari klasifikasi
pewilayahan. Itu adalah azas similarity atau kesamaan. Kesamaan dalam apa? Di situ adalah gambar dari suatu bangunan yang memiliki kesamaan fisik bentuk, bisa kesamaan kegunaan atau fungsi, bisa. Terus nomor 7, berdasarkan gambar di samping jelaskan tujuan pewilayahan tersebut. Kalau suatu industri, itu relokasi industri dibangun, suatu industri itu dibangun, satu industri misalkan dari pemintalan sampai menjadi kain, mungkin sampai menjadi produk pakaian jadi, itu gunanya untuk apa? Gunanya adalah berdasarkan kesamaan untuk memudahkan koordinasi berbagai program. Jadi untuk memudahkan, untuk menekan biaya produksi, untuk menekan biaya transportasi. Nanti kita bicarakan pada azas Weber nanti setelah ini. Oke. Terus yang nomor 8, berdasarkan gambar di samping, itu adalah gambar konservasi alam. Itu intinya berdasarkan penataan ruang di situ, itu berdasarkan fungsi dari suatu kawasan. Jadi suatu kawasan di hutan lindung, kawasan industri, kawasan perdagangan, nah itu adalah fungsi pewilayahan berdasarkan fungsi kawasan. Oke ya, bisa kita teruskan untuk membahas soal yang nomor 9. Nah, di situ ada narasi gerbang Kertasusila. Gerbang Kertasusila, saya yakin kalian semua sudah tahu apa itu gerbang Kertasusila. Gerbang Kertasusila itu adalah ikon perekonomian Jawa Timur sebagai titik-titik pusat pertumbuhan Jawa Timur. Nanti di situ ada ke wilayah fungsional, yaitu hubungan antar wilayah fungsional dan wilayah formal. Jawa Timur itu punya titik-titik pusat pertumbuhan ekonomi. Itu ada gerbang Kertasusila Gresik, Bangkalan, ya, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya, ditambah dengan Lamongan. Itu nanti titik-titik dari pusat pertumbuhan di Jawa Timur. Diharapkan Jawa Timur nanti dari Gresik, dari Bangkalan, dari Mojokerto, dari Sidoarjo, Surabaya sebagai pusatnya, dan Lamongan itu bisa membuat pertumbuhan di sekitar daerah atau di sekitar wilayah-wilayah tersebut. Gresik dan sekitarnya nanti pusatnya adalah Gresik. Bangkalan, Madura itu adalah Bangkalan pusatnya. Mojokerto dan sekitarnya itu Mojokerto sebagai titik pusatnya. Lamongan juga demikian, Sidoarjo juga demikian, dan sebagai pusatnya, fokusnya adalah Surabaya sebagai kota provinsi Jawa Timur. Oke, untuk yang nomor 10 itu bisa kalian isi ya. Nah, itu kamu cari kata-kata di situ, kalimat yang berhubungan dengan konsep wilayah. Di situ ada wilayah, ada similarity, ada nodal, ada formal, ada kawasan, ada pewilayahan, ada ad hoc, ada river basin, ada fungsional, dan ada region. Oke ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham tentang penjelasan saya, pembahasan soal pada UKBM 1 ini, bisa tanyakan ke saya lewat WhatsApp, bisa saya pribadi ataupun ke email saya. Oke. Untuk selanjutnya kamu bisa simak video tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah untuk pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi kelas 12 semester 1, bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Pada pertemuan ketiga akan membahas pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Di pertemuan sebelumnya, pewilayahan adalah usaha menggolongkan permukaan bumi atau bagian bumi tertentu untuk tujuan tertentu. Dan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Pembangunan dan pusat pertumbuhan. Pembangunan
ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang digunakan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi wilayah atau kawasan apabila dilihat dari perkembangan sangat cepat di berbagai bidang pembangunan hingga dapat mempengaruhi wilayah lain yang ada di sekitarnya. Faktor pertumbuhan wilayah. Yang pertama, ada potensi sumber daya alam. Kedua, lokasi daerah. Ketiga, luas daerah dan kesuburan tanah. Keempat, kondisi cuaca dan iklim. Kelima, bentuk permukaan bumi. Keenam, sumber daya manusia. Ketujuh, komunikasi. Kedelapan, transportasi. Dan yang kesembilan, kondisi investasi dan kemajuan teknologi. Teori pusat pertumbuhan. Yang pertama, teori tempat sentral. Kedua, teori kutub pertumbuhan. Ketiga, teori sektoral. Dan yang keempat, teori Wewe-Rostow. Teori tempat sentral. Menurut Christaller, tempat sentral adalah lokasi strategis yang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Teori tempat sentral dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tempat sentral yang berhierarki tiga. Yang pertama, tempat sentral yang berhierarki tiga. Pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang konsumsi bagi penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Kedua, tempat sentral yang berhierarki empat. Suatu lalu lintas yang optimum. Ketiga, tempat sentral yang berhierarki 4. Tempat sentral yang berhierarki 7 dinamakan situasi administratif yang optimum. Teori kutub pertumbuhan. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan suatu kota atau wilayah merupakan hasil proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Teori sektoral. Teori loss merupakan kelanjutan dari teori tempat sentral Christaller dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu ambang dan jangkauan. Teori pusat pertumbuhan Rostow. Menurut Rostow, sebuah negara mengalami 5 tahapan perkembangan, mulai dari keadaan yang tradisional hingga modern. 5 tahapan teori Rostow yaitu 1. Masyarakat tradisional menjadi prakondisi lepas landas, kemudian lepas landas, kemudian kedewasaan, dan berakhir di konsumsi tingkat tinggi. Pusat pertumbuhan di Indonesia. Berikut pusat pertumbuhan di Indonesia. Keterangannya, Regional A memiliki pusat pertumbuhan di Medan. Regional B memiliki pusat pertumbuhan di Jakarta. Regional C memiliki pusat pertumbuhan di Surabaya. Dan Regional D memiliki pusat pertumbuhan di Makassar. Oke anak-anak, sudah kalian simak tentang PPT tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Untuk selanjutnya bisa kamu kerjakan, ya. Kamu kerjakan modul kalian halaman 10, 11, dan 12. Nah, kirim ke email saya. Oke, waktunya 1 minggu dari sekarang. Oke, dikirim ke email saya. Nah, yang belum mengumpulkan tolong segera dikumpulkan tugas-tugasnya. Oke. Nah, tetap semangat untuk belajar di rumah, jaga diri, jaga kesehatan. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.